Start recording video 1. Ya halo guys. Ya jadi gue rencana mungkin pengen bikin series video YouTube tentang mengulas perusahaan TBK mungkin. Sebenarnya gue lebih suka sih kalau daripada mengulas suatu perusahaan, gue lebih suka mungkin sharing tentang apa yang gue tahu tentang pasar saham gitu. Cuman gue pernah mau coba tapi bingung juga mulai dari mana karena banyak sekali gitu hal yang bisa di-sharing. Jadi mungkin ya pakai materi mengulas perusahaan dulu kali. Ntar kalau gue sharing tentang apa yang gue tahu mungkin dari kolom komen kalau ada yang nanya gitu. Mungkin ada yang nanya atau ada yang mengkritik, kasih masukan. Nah jadi kita mulai hari ini. Gue mengulas tentang Panca Mitra Multi Perdana. Ini kode emitennya tuh PMMP. Jadi dia ini perusahaan baru IPO dan salah satu eksportir udang terbesar ya di Indonesia. Sebenarnya perusahaannya juga nggak bisa dibilang tua, tapi nggak baru juga, sekitar masih mungkin belasan tahun. Oke, disclaimer, video ini dibuat untuk tujuan pembelajaran atas saham dan bukan merupakan suatu rekomendasi untuk melakukan transaksi beli atau jual terhadap saham tertentu. Jadi ya kalian sebaiknya juga jangan dengerin gue mentah-mentah gitu, tapi lakuin research juga. Bisa aja gue salah kan gitu. Nah, sekilas tentang perusahaan. Jadi perusahaannya itu berdiri pada tahun 97, 8 Agustus tepatnya, dengan nama PT Panca Mitra Multi Perdana. Nah, dia baru IPO itu tahun 2020. Nah, perusahaannya merupakan eksportir udang kedua terbesar di Indonesia. Untuk saat ini perusahaan mempunyai 7 pabrik dengan kapasitas produksi 25.000 ton per tahun. Dan dia juga mempunyai cold storage. Jadi kalau udang itu kan biasa dari petambak. Nah, biasa petambak jual ke orang yang punya cold storage, karena di Indonesia itu tambak udang itu biasanya nggak punya cold storage. Mereka memang fokus di ternakin aja tuh udang. Nah jadi PMMP ini ya punya cold storage dan jumlahnya ada 26 dengan kapasitas 46.000 ton. Nah market cap perusahaan ini sekarang 700 miliar rupiah. Nah ini ada sejarah. Ini gue sumbernya itu dari prospektus PMMP. Nah ini sejarah perusahaan. Jadi waktu tahun 2004 berpartnership antara Indonesia dan Singapura membangun pabrik pengolahan pertama di Situbondo. Pabrik itu ada dua, satu di Jawa Timur, Situbondo ya kalau nggak salah ya, Situbondo. Nah satu lagi di Kalimantan kayaknya. Nah, di 2010 melakukan ekspansi usaha di Tarakan, Kalimantan Utara untuk meningkatkan produksi udang Black Tiger. Nah, jadi ada dua, satu di Situbondo, satu di Tarakan. Ada dua wilayah tempat perusahaan itu beroperasi. Nah, yang perlu dilihat sih di sini, jadi waktu tahun 2013 perusahaan total ekspornya itu 600 ton. Ya kan? 2013 600 ton. 2016 3 tahun kemudian ekspornya mencapai 10.000 ton. Jadi pertumbuhan perusahaan itu sangat pesat. Perusahaan ini sangat pesat. Nah, tahun 2019 3 tahun kemudian lagi tambah lagi 5.000 ton menjadi total 15.000 ton. Nah, untuk produksinya ya juga naik dari 2016 ke 2019 tuh sekitar berapa, 50% ada kali. Dari 17.000 ton
menjadi 25.000 ton. Nah, bisa dihitung sendiri itu. Jadi memang perusahaannya tuh sedang growth sih ya. Nah, kemudian dari yang gue lihat komposisi salesnya itu dari bahan bakunya 90% tuh udang faname. Jadi kalau tambak udang itu ya memang banyak kan faname, sedangkan Black Tiger itu hanya 10% ini mungkin bukan mungkin, lebih ke arah liar gitu, dan memang nggak banyak juga jumlah orang peternak Black Tiger, lebih banyak faname di Indonesia. Nah, tujuan penjualannya itu 75% tuh Amerika Serikat, jadi diekspor. Memang udangnya itu diekspor 75% ke Amerika Serikat, 20% itu ke Jepang. Jadi ini memang perusahaan ekspor ya, karena dari segi salesnya sendiri juga memang ya dari luar gitu, dari negara luar. Nah, 20% Jepang, Denmark, Singapura, Hong Kong kurang signifikan, hanya 5%. Jadi utama itu Amerika Serikat. Nah, volume penjualan year to date Juni 2020. Nah, jadi ini perusahaan punya beberapa produk. Nah, dia juga jual kayak raw. Jadi setelah beli dari petambak, kemudian kan masuk cold storage, nah itu tinggal dikemas dan langsung dijual. Nah, itu ada raw Black Tiger sekitar 6%, raw faname sekitar 26%, cook yang dimasak ada 47%, dan value added-nya 17%. Nah, sebenarnya perusahaan ini kan perusahaan terbesar, eksportir terbesar kedua di Indonesia. Tapi perusahaan ini juga mempunyai pesaing lain karena dia mempunyai pasar Amerika Serikat. Nah, salah satu pesaingnya itu ya dari India, kalau menurut manajemen ini setelah gue baca dari prospektus. Nah, di India itu katanya udang itu lumayan kompetitif tuh. Jadi strategi perusahaan juga mengurangi menjual raw faname karena ada persaingan dari India, makanya raw faname juga untungnya kecil, marginnya kecil. Nah, perusahaan mencoba untuk menambahin volume penjualan itu jadi value added. Salah satu strateginya itu ya dengan mendirikan pabrik untuk memproduksi produk value added. Nah, ini gue ambil dari prospektus PMMP. Jadi ini ada grafik eksportir udang terbesar di Indonesia tahun 2019. Nah, sumbernya jadi gue ambil dari prospektus PMMP, tapi prospektusnya juga ambil dari Urner Barry. Nah, BMS nggak tahu singkatan apa, tapi perseroan tuh sekitar ekspor 15.000 ton, sedangkan BMS 24.000 ton. Sebenarnya ini buat gue sih nggak terlalu pengaruh apa-apa, karena kompetitornya itu ya bukan hanya dari Indonesia, tapi memang global. Vietnam, China, India. Nah, ini struktur kepemilikan perseroan. Jadi ini perusahaan keluarga ya, kalau dibilang ya miliknya Susilo Subarjo. Jadi Susilo Subarjo ada saham 79% di PT 3 Makin Jaya. Nah, PT 3 Makin Jaya punya 60% saham PMMP ini. Nah, Susilo Subarjo juga punya 29% kepemilikan langsung di PMMP. Nah, Martinus Susilo ini kalau nggak salah direktur utama, sekaligus anaknya Susilo Subarjo.
Oke, PT Tri Mitra Makmur nih salah satu anak usaha, tapi ya PMMP punya 99%. Nah, ini ada sebagian dari laporan keuangan PMMP 2019. Jadi, gue udah baca kan prospektus plus laporan keuangannya. Jadi ini hal-hal yang menangkap perhatian gue sih. Jadi sebagian yang menangkap langsung perhatian gue. Nah, ada dua hal. Yang pertama tuh persediaan dia. Di sini tertulis persediaan dia. Oh, by the way ini kita pakai 2019 karena kenapa 2019 nggak pakai yang terbaru aja gitu. Misalnya 30 Juni kan, 30 Juni 2020. Ya karena pakai tahunan itu supaya nggak rancu gitu loh kalau kita ngitung kayak rasio atau inventory turnover. Ini sebenarnya gue juga baca gitu yang terupdate, cuman tahunan itu lebih gampang buat nggak bias lah untuk tahu rasio, karena ada beberapa karena kalau kita lihat banyak macam perusahaan dalam satu tahun itu ya ada siklus kuartal yang musim yang salesnya rendah dari satu kuartal. Ya mungkin kayak contoh batu bara, saat musim hujan kan perusahaan mengurangi produksi tuh. Jadi ada beberapa kuartal dia rendah, beberapa kuartal dia tinggi, bagus penjualannya. Nah jadi lebih enak jika kita melihat tahunan. Itu alasan gue highlight yang 2019 nggak pakai 2020. Nah ini kalau kita lihat angka persediaan itu, oh ini juga by the way disajikan dalam dolar AS. Nah ini 155 juta dolar AS. Nah dua hal yang menarik perhatian gue, persediaannya 155 juta dolar AS. Dan perusahaan itu melakukan penjualan neto aja 142 juta. Artinya inventory turnover-nya kan rendah ini kan. Persediaan aja angkanya lebih tinggi dari penjualan neto. Nah ini sih sebenarnya ada penjelasannya, tapi waktu pertama kali gue baca, pertanyaan gue begini. Siklus udang itu kan kalau tambak udang sekitar secara umum itu tambak udang itu sekitar 3-4 bulan dari dia masih baby sampai bisa dipanen itu sekitar 3-4 bulan. Nah, perusahaan ini dengan persediaan begitu banyak, apakah wajar gitu? Karena ya dia bisa aja kalau dia karena kalau kita baca mungkin perusahaan tambak udang, kita bisa lihat dalam setahun kan siklusnya itu 3-4 bulan. Setahun itu ada 12 bulan. Nah, harusnya inventory turnover si perusahaan tambak udang beda nih, tambak udang sama perusahaan cold storage. Nah, harusnya perusahaan tambak udang itu inventory turnover-nya ya tinggal 12 bagi 4 atau 3 gitu. Jadi sekitar 4 kali atau 3 kali. Nah, ini perusahaan eksportir, apakah wajar? Pertanyaan gue. Persediaannya itu 155 juta US, sedangkan penjualan dia, omset dia cuma 142 US, malah di bawah dari persediaan. Kalau perusahaan mungkin seperti perusahaan yang membutuhkan barang display banyak seperti Marmer, perusahaan Citata, itu ada salah satu di bursa, persediaannya tinggi, ya menurut gue sangat wajar gitu. Tapi apakah perusahaan yang menjual ke konsumen, menjual makanan dengan inventory turnover serendah ini wajar? Nah itu pertanyaan gue pertamanya, tapi ntar ada penjelasannya. Nah yang kedua, persediaan 155 juta itu setara dengan pinjaman bank jangka pendek sebesar 157 juta US dollar. Jadi perusahaan sangat berketergantungan pada utang untuk membeli persediaan.
Ini hal kedua yang menarik perhatian gue. Nah, sebenarnya sih nggak ada masalah. Ujung-ujungnya beban bunga jadinya. Nah, kalau kita lihat beban bunga di sini. Nah, ini laporan income statement. Nah, kalau kita lihat income statement nih, beban bunga perusahaan itu sampai 8 juta US dollar. Dan laba bersihnya, laba periode tahun berjalan kalau kita lihat, tinggal sisa 5,7. Nah, jika perusahaan bisa melakukan efisiensi, mungkin inventory turnover-nya dinaikin mungkin 3-4 kali. Nah, utang yang tadinya perusahaan ambil itu, nah, bukan begitu. Perusahaan itu yang nggak perlu ambil utang sebanyak itu, nggak perlu ambil utang sampai 157 US dollar, 157 juta US dollar. Perusahaan cuma cukup ambil mungkin seperempatnya kalau dia bisa melakukan efisiensi inventory turnover sampai 4 kali. Karena kan dia beli bahan baku, bahan bakunya habis terjual. Beli bahan bakunya diproses terus habis terjual kan. Terus habis itu dia restock lagi. Jadi nggak perlu diendapin gitu persediaannya, diputer terus. Itu kan jadinya nggak perlu ngutang sebanyak itu dan beban bunga nggak perlu bayar sebesar 8 juta, ya ujung-ujungnya labanya bakal lebih bagus gitu. Nah, itu doang sih, dua hal itu. Nah, itu kan pertanyaan gue ya kan. Nah, habis itu gue cari, ternyata yang bertanya hal itu mungkin bukan cuman gue gitu. Karena gue sempet tanya juga tuh di forum Stockbit tentang ya kenapa inventory turnover-nya rendah. Nah, perusahaan mengeluarkan frequently asked question. Jadi sumbernya dari frequently asked question yang memang secara official dirilis oleh PMMP. Jadi perusahaan jawab, yang pertama itu untuk memitigasi risiko fluktuasi harga dan keterbatasan bahan baku. Jadi ya harga udang itu nggak selalu fix dan perusahaan juga. Jadi sebenarnya udang itu ada resiko. Kalau kita melihat sejarah, pokoknya ada tambak udang di Pasena. Tambak udang begitu besar akhirnya. Ya sekarang sih udah nggak jalan ya setahu gue ya. Malah waktu gue tanya temen yang main tambak udang, dia bilang bahwa tambak udang di Pasena yang sebesar itu, biaya untuk memperbaiki tambak udang di Pasena itu lebih besar daripada membuat tambak udang baru di tempat lain. Jadi ya sebagai petambak itu, sebagai perusahaan tambak udang itu ya ada resiko ya tambak udangnya rusak sampai ya biaya memperbaikinya sangat besar gitu. Nah, perusahaan PMMP ini bagusnya ya dia sudah terhindar dari resiko itu karena kegiatan bisnis dia membeli udang, kemudian dikemas, sebagian diolah menjadi produk value added atau dimasak, kemudian diekspor gitu ke Amerika Serikat terutama. Jadi ini ya salah satu bisnis model yang cukup bagus. Nah, jadi ya harga udang sendiri ya juga fluktuatif gitu. Jadi persediaannya tinggi, ya ada bagusnya juga karena berarti nih harga udang tuh lagi murah gitu. Makanya dia beli yang banyak supaya ya masih bisa proses produksi dengan bahan baku yang murah tanpa perlu membeli bahan baru kan. Nah, yang kedua tinggi karena kemarin ada COVID-19. Nah, jadi kan harga tuh pada turun tuh waktu COVID karena ya pokoknya turun lah. Jadi perusahaan akhirnya beli bahan baku lebihan.
Yang ketiga tuh ada faktor industri. Jadi memang karena perusahaan mempunyai kontrak yang cukup panjang, jadi kliennya juga meminta agar perusahaan itu mempunyai persediaan yang cukup gitu. Jangan sampai kehabisan, perusahaan nggak bisa produksi lagi karena kekurangan bahan. Nah, klien kan jadi repot, akhirnya nggak jadi jualan udang kan. Nah, yang keempat tuh, regulasi di Indonesia tidak mengizinkan untuk impor udang. Jadi perusahaan itu buat dapat udang itu ya mesti dari petambak ya yang ada di Indonesia. Jadi dia juga nggak bisa pesan udang secara massal. Jadi dia terpaksa untuk ngumpulin dulu, ya selalu ngumpulin lah. Nah, yang kelima juga faktor ekspansi. Jadi perusahaan ini kan tadi kalau kita lihat dari sejarahnya cepat sekali dia peningkatan kapasitas ekspornya kan. Nah, perusahaan sedang berekspansi, jadi ketika pabrik baru siap juga bisa langsung mulai produksi tanpa perlu kumpulin lagi bahan bakunya. Nah, ya mungkin sekian tentang ulasan perusahaan PMMP. Boleh di-share dan like jika suka, dan ya boleh subscribe juga untuk mensupport channel gue. Nah, gue mungkin akan bikin video kayak gini beda-beda perusahaan seminggu sekali. Ya itu aja sih. Ya boleh komen jika kalau mungkin gue ada salah gitu, kalian lebih tahu tentang udang, boleh komen supaya ya kita bisa belajar bareng. Boleh ya kritik atau mungkin pertanyaannya. Ya terima kasih. Jadi guys, waktu gue coba ngedit, gue baru inget. Jadi gue baru sadar bahwa ada yang kurang gitu di dalam video ini. Jadi ya, yang kurang tuh kesimpulannya. Jadi kesimpulannya tentang PMMP ini kan labanya di 5 juta US dollar per tahun. Nah, itu kalau dikali kurs dolar 14.000 itu setara sekitar 70 miliar rupiah. Sekitar 75 miliar rupiah. Nah, untuk dihargain sekarang sih cukup menarik ya, 700 miliar kan harga perusahaannya, market cap. Cukup menarik, kenapa? Karena ya di tahun ini, di 2021, PMMP membuka pabrik baru yang ke-8 untuk produk value added-nya dengan kapasitas produksi mungkin sekitar 1.500 ton. Kalau nggak salah 1.500 ton, tapi boleh kalian cek lagi mungkin angka-angkanya. Nah, strategi PMMP sendiri juga untuk kedepannya mereka akan mengurangi untuk penjualan raw baik udang faname maupun black tiger. Kenapa mereka kurangi? Karena yang pertama, banyak kompetitor pemain dari India yang jualan udangnya sepertinya lebih murah, karena memang dari segi cost-nya sendiri menurut manajemen tuh ya di bawah dari perusahaan-perusahaan udang di Indonesia. Nah, terus jadi oleh karena itu kan perusahaan ini ya mengurangi produk raw-nya dia untuk lebih banyak memproduksi produk value added gitu. Dimana value added-nya tersendiri juga lebih besar marginnya. Berarti kan di masa depan gross profit yang diterima perusahaan itu bakal lebih tinggi dari sekarang. Dan kemudian tentang persediaan. Nah, kemarin kan persediaannya itu karena efek COVID segala macam. Nah, di kedepannya juga inventory turnover akan membaik dan persediaan itu akan menurun. Karena perusahaan juga berencana untuk melakukan efisiensi ya. Jadi efeknya dari persediaan turun kan pinjaman bank juga akan berkurang, dan ujung-ujungnya ya cost akan bunga bank akan berkurang. Jadi sehingga labanya akan ya menjauh lebih baik dari sekarang. Sekarang aja udah 70 miliar.
dengan adanya pabrik baru ke-8 dan peningkatan margin, dan satu lagi penurunan cost akan bunga bank. Nah, jadi itu aja sih kesimpulannya. Jadi di harga sekarang ya memang menarik. Oke, sekian dan terima kasih.